Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Rere di channel Belajar Bersama Redita. Jangan lupa untuk dukung Kak Rere terus dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Pada kesempatan kali ini Kak Rere akan membahas materi kelas 11 yaitu momen inersia pada partikel dan benda tegar. Di sini kita akan membahas momen inersia pada partikel terlebih dahulu. Pengertian dari momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda dalam bergerak rotasi. Maksud dari kelembaman adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan posisinya. Misalkan sebuah benda awalnya diam, kemudian kita kasih gaya luar pada benda tersebut dan benda tersebut tetap diam, maka dikatakan kelembaman benda tersebut tinggi atau momen inersianya juga tinggi. Contoh lain misalkan ketika sebuah benda bergerak rotasi dengan kecepatan sudut yang konstan, kemudian kita kasih gaya luar pada benda tersebut dan menyebabkan kecepatan sudut benda berubah, maka dikatakan momen inersia benda tersebut kecil. Momen inersia pada partikel dirumuskan dengan I sama dengan M kali R kuadrat. Dengan I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, M adalah massa, satuannya kilogram, dan R adalah jarak, satuannya meter. Jarak di sini maksudnya adalah jarak antara partikel ke sumbu rotasi. Nah, jika misalkan partikel lebih dari satu, maka untuk menghitung momen inersia total adalah penjumlahan momen inersia masing-masing partikel. Sigma I sama dengan 1 sampai N MI kali RI kuadrat sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya. Momen inersia ini merupakan salah satu contoh dari besaran skalar, yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Jadi tidak ada plus maupun minus. Contoh soal yang pertama, jika ada sebuah partikel kita hubungkan dengan tali yang panjangnya 0,5 meter terhadap titik A. Titik A ini sebagai poros. Maka yang ditanyakan adalah berapakah momen inersia yang dialami oleh partikel. Kita tulis diketahui ditanya dulu. Diketahui M sama dengan 2 kg. R atau jarak sama dengan 0,5 meter. Karena satuannya sudah SI semua, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. I sama dengan M kali R kuadrat. M kita masukkan 2, R kita masukkan 0,5, kemudian kita kuadratkan. 2 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Kemudian 2 dikali 0,25 sama dengan 0,5, satuannya kilogram meter persegi. Nah, ini hasilnya. Sekarang contoh soal yang kedua. Ini misalkan partikelnya jumlahnya ada 2. Yang satu masanya 2 kg, yang satu masanya 4 kg. Kemudian diletakkan sumbu rotasi di tengah-tengah kedua partikel. Jarak antara partikel ke sumbu rotasi masing-masing adalah 1 meter. Dan yang ditanyakan adalah berapakah momen inersia total. Kita tulis diketahui ditanya dulu. Yang sini kita ibaratkan aja partikel yang satu, yang sini kita ibaratkan partikel kedua. M1 sama dengan 2 kg, kemudian R1 sama dengan 1 meter, M2 sama dengan 2 yang ini 4 kg, kemudian R2 1 meter. Yang ditanya adalah I total. Nah, untuk mencari I total, jadi tinggal kita jumlah momen inersia masing-masing partikel.
Total sama dengan M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. M1 2 kg, R1 1 meter, 1 kita kuadratkan, ditambah M2 4 kemudian dikali dengan R2 1 kita kuadratkan. 2 dikali 1 kuadrat 2 ditambah 4 kali 1 kuadrat 4, hasilnya 6 kg meter persegi. Demikian ya adik-adik penjelasan momen inersia pada partikel.